어떻게 됐대? 연락 왔어? 네, 교수님. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul The Tyrant. Kayaknya seru sih. Gimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Berawal dari sebuah penelitian tentang The Tyrant yang bakal menciptakan manusia berkekuatan super yang bakal jadikan sebagai pelindung ataupun tentara. Tapi tiba-tiba penelitian itu harus dibubarkan dan ada satu sampel yang diselamatkan. Nah, hal itulah yang dilaporkan oleh profesor kepada Direktur Cho. Dan dia bilang dia bakal mengurus itu dan bakal mengambil sampel tersebut. Setelah mendengar informasi itu, dia pergi dulu ke tempat seorang perempuan, kita sebut aja namanya Mawar. Jadi Mbak Mawar ini adalah sumber informan dari Direktur Cho. Tapi untuk saat ini Mbak Mawar bilang bahwa kayaknya kerja sama mereka harus berakhir sampai di sini. Dan Mbak Mawar berharap banget bahwa proyek tersebut bakal tetap dilanjutkan sama Direktur Cho. Karena informan-informan dari Mbak Mawar itu udah habis tak tersisa. Pokoknya udah di-kill lah sama orang-orang ataupun musuh mereka. Nah, kemudian Dr. Cho bilang bahwa dia memang bakal melanjutkan proyek ini dan dia tidak akan menyerah akan hal itu. Lalu Mbak Mawar menawarkan pertolongan terakhir kepada Direktur Cho dan memperkenalkan seseorang anak yang bernama Jagyong, di mana dia itu adalah orang yang mungkin bisa membuka koper yang lagi dibawa untuk bahan penelitian itu. Karena barang tersebut dikunci dengan kode-kode juga dan kayaknya bisa dibuka sama Jagyong karena dia anaknya pinter walaupun berkepribadian ganda. Nah, tanpa mereka sadarin di luar itu ada musuh mereka udah ngekill anak-anak buahnya Direktur Cho. Yeps, untung aja Direktur Cho sempat kabur, tapi Mbak Mawar dan juga anak buahnya yang di ruangan itu mereka nggak berhasil kabur dan sepertinya mereka meninggoy. Nah, ini adalah anak perempuan yang dibicarakan sama Mbak Mawar tadi, Jagyong. Dia baru aja kehilangan ayahnya, ayah yang sangat-sangat dia cintai. Dan dia langsung mencari orang-orang yang berbuat hal itu kepada ayahnya. Dan dia mendapatin ayahnya itu dibungkus dan juga udah beberapa bagian gitu sama orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dan dia berjanji bakal mencari orang itu semuanya, siapapun yang menyuruhnya seperti itu. Kemudian datanglah seseorang menjenguk. Orang itu bernama Yeon Moyong dan juga kebetulan kenal dengan ayahnya Jagyong. 밥 먹었냐? Moyong memiliki restoran dan dia mengajak Jagyong untuk makan terlebih dahulu sebelum mereka membicarakan bisnis mereka. Jadi biasanya Moyong ini kan kerjasama sama ayahnya Jagyong. Jadi karena ayah Jagyong sekarang udah nggak ada, jadi dia meminta bantuan Jagyong untuk mengambil sebuah barang yang dibawa dari Swedia. Dan barang itu adalah The Tyrant, cuma ya butuh kode-kode gitu dan Jagyong ini bisa membuka hal itu. Cuma Jagyong bilang dia menolak permintaan tersebut. Karena Moyong butuh banget dan cuma Jagyong yang bisa membuka koper tersebut, jadinya dia memilih untuk berbesar hati dan meminta maaf sama Jagyong dan menawarkan lagi tawaran uang yang cukup banyak untuk Jagyong dan juga orang lain yang ada di dalam tubuhnya dia. Ya, karena dia kan berkepribadian ganda seperti yang Mim bilang tadi. Oke, setelah mereka kong kali kong, akhirnya Jagyong setuju. Dan bener aja dong, langsung dieksekusi sama Jagyong dan beberapa tim dari Yeon Moyong. Nah, akhirnya mereka mendapatkan koper tersebut dan profesor yang membawa koper itu akhirnya di-kill sama Jagyong. Kemudian gak lama setelah itu datanglah Moyong untuk memeriksa situasi dan akhirnya dia mendapatkan koper tersebut. Dan misinya benar-benar sukses besar tanpa ada kendala sama sekali. Hingga keesokan harinya, Moyong menghubungin orang yang membutuhkan koper tersebut dan dia langsung datang di pagi harinya ke restorannya Moyong. Dia langsung meminta koper tersebut dan ternyata Moyong ini tidak memenuhi kesepakatannya dengan Jagyong karena dari pembicaraan dia dengan orang yang mengambil koper itu, Jagyong ternyata di-kill sama Yeon Moyong. Katanya setelah dia kill, dia buang ke sungai. Dan dia bilang itu tidak akan bisa selamat. Tapi ternyata untungnya Jagyong masih bisa selamat dan inilah dia sekarang walaupun penuh dengan luka-luka.
Dan ternyata sampel The Tyrant itu diambil sama Jagyong. Jadi dia sempat mengeluarkan sampel yang ada di dalam koper itu karena kan emang dia ahli membuka kode-kode koper. Nah, karena dia emang beneran nggak percaya sama Yeon Moyoung seperti yang terjadi pada saat ini untuk dirinya. Nah, kemudian ternyata di sekitar tempatnya Jagyong itu ada orang yang membawa seorang perempuan yang perempuan itu rencananya bakal mereka kill. Salah satu dari mereka itu keluar sebentar untuk mencari udara segar sambil dia buang air kecil dan dia nggak sadar bahwa di sebelahnya dia tiba-tiba aja ada Jagyong. Nah, awalnya dia kira Jagyong tuh orang yang nggak berbahaya, tapi setelah itu Yeps, itulah yang terjadi sama dia. Bahkan teman yang di mobil itu akhirnya tidak jadi ngekill perempuan yang mau mereka kill tadi. Kemudian Jagyong akhirnya nabrak orang itu yang satu lagi dan dia pun langsung pergi dari sana. Tapi karena dia yakin bahwa orang itu kayaknya belum meninggal, jadi dia balik lagi ke sana untuk yaps menghabisi mereka semua. Dan karena perempuan yang di dalam mobil itu benar-benar takut dia juga bakal dikill sama Jagyong, dia akhirnya memutuskan kabur dari sana. Nah, awalnya Jagyong mau ngabisin dia juga, tapi ya sudah, karena ada satu orang lagi yang masih hidup. Akhirnya Jagyong memilih untuk menghabisin satu orang itu lagi, sehingga yeps, mereka berdua benar-benar meninggoy. Dan cewek yang tadi selamat, ya untunglah kau ya. Nah, setelah itu Jagyong memakai mobil itu dan juga menggunakan handphone yang ada di sana untuk mencari di mana keberadaan dari Yeon Moyoung. Sementara itu di Badan Intelijen Nasional, nah itu mereka mulai panik nih karena mereka kehilangan sampel tersebut. Jadi sebut aja ini Pak Ridwan, jadi dia meminta sama Direktur SA untuk mengatur pertemuan dengan Direktur Cho. Karena hanya Direktur Cho lah yang tahu bahwa di mana keberadaan dari sampel itu, karena menurut Direktur SA bahwa orang-orang yang mengambil sampel itu adalah anak-anak buah dari Direktur Cho. Jadi ya dia harus mengatur pertemuan demi mendapatkan sampel itu. Terus Direktur Cho diberitahukan sama anggotanya bahwa dia sudah menemukan koper itu dan sudah mendapatkannya. Terus Direktur Cho bilang udah habisi aja anak-anak buahnya Moyoung beserta Moyoung sekalian. Tapi di sini Moyoung kan udah tahu apa yang bakal terjadi sama mereka dan dia udah duluan menghabisin anak buahnya Direktur Cho, ada 2 orang di sana. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi kabur dari sana agar tidak tertangkap dan juga nggak dikill sama Direktur Cho. 어떻게 됐대? 연락 왔어? 네, 교수님. Setelah itu Direktur Cho dihampirin sama profesornya dia dan dia bilang bahwa semuanya aman, dia udah ngurus semuanya dan dia bakal membawa profesornya itu ke tempat ataupun ke rumah yang lebih aman biar nggak kenapa-kenapa gitu kan. Nah, sementara itu di sisi lain di Filipina ini bernama Paul. Jadi dia tuh juga sangat-sangat pengen banget dengan project The Tyrant itu, apalagi dia lihat beberapa potongan video yang sangat menggiurkan dan dia juga pengen mencoba project tersebut. Nah, karena itu ada di musuhnya dia ataupun Direktur Cho, jadi dia memutuskan pada saat itu dia bakal terbang dari Filipina ke Korea untuk mendapatkan sampel tersebut. Karena dia tahu bahwa ada satu sampel yang diamankan sama Direktur Cho and kawan-kawan. So, gimanakah kelanjutannya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.